Kalau nggak mau ya nggak usah di Muhammadiyah. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Astro, kita bertemu lagi di podcast OIF UMSU. Nah, kali ini saya bersama tokoh besar Muhammadiyah. Saya mengundang atau OIF UMSU mengundang Bapak Dr. Sulidar selaku Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Wilayah Sumatera Utara. Wah, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, saat ini sedang sibuk apa nih Pak? Ya sibuk berbagai program lah, baik itu keagamaan, pendidikan, sosial lah tentunya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri Pak agar sahabat Astro bisa lebih mengenal Bapak lagi. Boleh. Sahabat aku yang dirahmati oleh Allah serta tetap sehat ya, sukses dan sehat. Saya sebetulnya Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu adalah aktivitas saya di Muhammadiyah. Kalau kerja saya atau aktivitas resmi saya di UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, tepatnya saya sebagai Kaprodi, Ketua Prodi Ilmu Hadis untuk tingkat doktor. Jadi saya sebagai Kaprodi Ilmu Hadis tingkat doktor yang boleh dikatakan di Indonesia ini mungkin baru di UIN Sumatera Utara yang dia itu prodi ya, kalau di Makassarnya hanya konsentrasi. Selain saya dosen di UINSU, juga dosen di UMSU, di PAI, Fakultas Agama Islam, UMSU, dan juga di Pasca Sarjana di UMSU. Demikian Anda. Wah, seperti itu ya Pak, luar biasa. Nah, Bapak tadi memiliki konsentrasi tentang atau di bidang kajian hadis-hadis ya Pak? Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak itu berminat di bidang hadis itu, sementara kita tahu sendiri peminat dari atau bidang hadis itu sangat sedikit, atau bidang hadis itu termasuk salah satu konsentrasi yang sulit ya Pak. Ya, Nah, mungkin kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak terjun ke situ gitu Pak. Baik, dalam Islam itu apalagi di Muhammadiyah itu apa istilahnya dalam Majelis Tarji ada manhaj tarji. Di Muhammadiyah itu kan rujuk ila Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi rujuknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang diterima, yang berkualitas sahih dan hasan. Nah, karena rujukan utamanya itu Al-Quran dan Sunnah, maka sangat-sangat pentinglah untuk mengkaji baik Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber dalam ajaran Islam. Karena dia menjadi sumber ya, bukan seperti di luar Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah misalnya qiyas, ijma, maslahatul muslih itu termasuk sumber, tapi dari Muhammadiyah hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, karena dia sebagai sumber maka sangat penting. Karena dia sangat penting, perlulah kita pahami. Ya, paham. Kendati pun jangankan Indonesia, tingkat dunia pun itu kajian ilmu hadis memang sangat langka. Jadi kita tidak usah kita prihatin, boleh dikatakan prihatin, banyaknya orang melakukan pengamalan yang lemah ya, yang dhaif dan sebagainya. Nah, memang ya yang minat untuk ilmu hadis itu memang sedikit sekali. Jadi itulah kenapa saya mau ke situ, karena memang dia sebagai sumber ajaran Islam. Wah, berarti secara nggak langsung itu yang peminatnya itu orang-orang terpilih juga ya Pak? Oh iya, betul. Nah, kalau boleh tahu perkembangan dari masa zamannya dulu Bapak menempuh pendidikan di bidang hadis dengan zaman sekarang itu ada peningkatan nggak Pak? Nah, jauh sekali, karena dulu tidak didukung oleh fasilitas ya kan. Ya, artinya fasilitas dulu manual, sekarang sudah digital, zaman digital. Jadi kalau dulu zaman S1 saya tahun 90-an itu untuk mentakrid hadis, satu hadis kita mau tahu kualitasnya apakah dia sahih, hasan, dhaif, itu harus pakai manual, buku-buku langsung pakai manual, sehingga satu hadis bisa memerlukan 1 minggu. Tapi sekarang enggak seperti itu, karena ada bantuan namanya software.
Dari mulai di awal dulu namanya Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, Maktabah Asy-Syamilah sampai dengan Maktabatul Kubra. Nah, ini yang membantu sehingga satu hadis bisa sekian menit saja dan bisa kita lihat bahwa hadis ini berkualitas sahih atau hasan atau dhaif. Kenapa demikian? Karena perkembangannya demikian maju, semuanya diprogram di dalam digital. Itu kendati pun di dalam kajian di S2 atau S3 saya tidak merekomendasikan untuk rujukannya software tadi. Tetap dia manual, tapi untuk mempercepat kita mengetahuinya secara cepat bolehlah dengan software tadi. Kenapa? Karena software itu otentisitasnya, validitasnya masih perlu dievaluasi dia lagi. Nah, demikian barangkali. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri, Pak? Nah, di Muhammadiyah karena saya tugas atau saya aktivitasnya di Majelis Tardi, di Muhammadiyah itu ada satu majelis yang boleh katakan majelis sebagai etalasenya, etalasenya Muhammadiyah itu adalah Majelis Tardi karena dia adalah tempat nilai-nilai keislaman. Dialah adalah bertanggung jawab ibadah, akidah, ibadah, muamalah, dasarnya itu digodok atau dibahas di Majelis Tardi. Jadi Muhammadiyah kan tidak menganut mazhab fikih, mazhab kalam, tidak. Tapi Muhammadiyah itu dia diputuskan melalui Majelis Tardi. Kalau tingkat nasional namanya dia harus membuat munasnya, Musyawarah Nasional Tardi, yang anggotanya seluruh pimpinan wilayah seluruh Indonesia, 34 provinsi itu menghadirinya. Nah, kalau sudah diputuskan di dalam Muhammadiyah disebut dengan tampis tingkat nasional, maka dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting wajib sami'na wa ata'na. Misalnya baru-baru ini ada Musyawarah Nasional Tardi tahun 2020 di akhir Desember. Itu ada 6 yang dibahas keputusan Musyawarah Nasional Tardi yang ke-31 itu ke-6 masalah itu. Pertama tentang fikih zakat kontemporer. Ini Muhammadiyah ini kan selalu update, dia dalam fikihnya selalu update. Kedua ada fikih difabel, baru fikih agraria untuk pertanahan. Ada risalah akhlak Islam filosofis. Jadi akhlak itu bagaimana filosofisnya, substansi nilai-nilai dasarnya bagaimana. Terus terminasi hidup, itu perawatan paliatif dan penyantunan kaum senior. Baru penghabisan pengembangan himpunan putusan Tardi yang meliputi ada namanya hukum puasa ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan, sujud sahwi, sholat sunnah sesudah wudhu dan rawatib qobliyah asar, kaifiat sholat istisqa, kaifiat sholat ghaib, dan menjamak sholat Jumat dengan asar dan dikosor. Itu semuanya nanti kalau sudah dimusyawarahkan, kemarin sudah selesai, baru ditampis. Tapi ke-6 masalah tadi baru 1 yang ditampis. Yang ditampis itu adalah tentang perubahan waktu subuh, itu sudah ditampis dengan nomor tampisnya itu sudah ditampis nomor di tingkat nasional. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 734 garis miring cap garis miring 1.0 garing B garing 2021 tentang tampis keputusan Musyawarah Nasional Tardi ke-31 Tardi Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh. Nah, pada waktu sebelum tampis Musyawarah Nasional ke-31 sebelumnya itu baik di Jakarta, Palembang, Aceh, Makassar, itu masih disepakati bahwa waktu subuh itu adalah 20 derajat, itu seluruh Indonesia 20 derajat. Lalu Muhammadiyah melakukan satu penelitian, karena waktu subuh ini disebut dengan bukan ta'abbudinya. Ta'abbudinya itu adalah sholat subuhnya. Tapi menentukan waktunya itu namanya ta'akuli. Itu dibedakan ta'akuli dengan ta'abudi. Ta'abudi sholat subuhnya. Ta'akuli bagaimana menentukan waktu sholatnya. Nah, di dalam
penelitiannya selama 3 tahun dari tahun 2017 ya sampai tahun 2020 ya, itu seluruh Indonesia dipakai zona barat diwakili oleh Observatorium Ilmu Falak UMSU, OIF UMSU. Kalau bagian tengah tentu Jogja dan bagian timur di Makassar. Nah, setelah diperiksa dengan SQM, Sky Quality Meter, saya termasuk masuk walaupun 1-2 kali, 1-2-3 kali udah paling lama, yaitu di Pantai Cermin. Kita sudah malam-malam, pagi jam 3 sampai jam 6 kita periksa, ternyata ya tidak ada yang 20, tidak ada. Bahkan berdasarkan penelitian literatur kitab, literatur zaman-zaman dahulu, para ulama ya, ini yang meneliti ini seorang pakar yang sangat ya, boleh kita validitasnya nggak dia qualified-nya tidak diragukan lagi, yaitu kepala OIF ya, Dr. Arwin ya Juli Rahmadi Buta-Butar. Beliau meneliti secara mendalam ya literatur Arab, memang bidang dia itu ya kan. Bidang Dr. Arwin ini meneliti literatur klasik di Mesir. Setelah diperiksanya para ulama-ulama besar tentang bagaimana waktu subuh, hampir semuanya paling tinggi 19 derajat itu ya, berdasarkan tampis ini. Ya, masukkan ke sini penghabisan itu adalah Muhammad Wardan di Poningrat, namanya kitabnya Kitab Ilmu Falak dan Hisab, itu 19 derajat ya. Sedangkan dari berbagai karya-karya Jabir Al-Battani ya itu 18 derajat. Nah, setelah diperiksa dari literatur, karena Muhammadiyah bukan hanya literatur tetapi fakta di lapangan berdasarkan sains dan teknologi. Setelah diperiksa di lapangan dengan SQM, Sky Quality Meter, maka didapati itu memang ranknya dari mulai 13 sampai 18 ya. Dan di OIF UMSU 16,48 derajat. Nah, maka Musyawarah Nasional tadi setelah melakukan perdebatan berbagai ulama disepakati ya, yang disepakati oleh Musyawarah Nasional Tarji itu 18 derajat. Pengurangan 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Nah, berarti kalau pengurangan 2 menit berarti 4 kali 2, 8 menit. Sehingga waktu normal sekarang ya, waktu normal sekarang itu haruslah ditambah kepada 8 menit seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia itu kan tidak sama dia, dari mulai Papua sampai Aceh atau Aceh sampai Papua. Itu misalnya di Medan, waktu subuhnya misalnya jam 4:53, maka harus ditambah dengan 8 menit menjadi jam 5:01. Itulah baru sah. Nah, dari mana kita dasarnya bahwa penelitian itu dari mana dasarnya kan gitu. Nah, hadisnya jelas. Di dalam hadis yang dikatakan sholat subuh itu harus mengacu kepada fajar sodik namanya, fajar yang benar. Karena fajar itu ada 2 ya. Pertama namanya fajar kadzib, fajar yang bohong, dia sebetulnya belum nyata, masih semu ya, masih cahaya dari bawah. Tapi namanya ada fajar sodik, udah naik dia, udah ada, memang betul-betul ada. Itulah ditangkap oleh SQM ya, Sky Quality Meter. Nah, itu yang ditangkap fajar sodik tadi. Maka kalau sudah ada fajar sodik, itulah waktu subuh awal. Nah, itu bisa ditangkap ya, dia itu paling tinggi itu 18 derajat. Berarti memang nggak ada sama sekali yang menyentuh 20 derajat. Ya ada 18. Jadi itulah menurut Muhammadiyah. Kita tidak di Muhammadiyah, manhaj tarji itu tidak dalam rangka menyalahkan orang lain, tidak dalam rangka memojokkan orang lain, tidak dalam rangka mengecilkan, tetapi Muhammadiyah berijtihad sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik ya di bidang sains dan teknologi maupun literatur yang dimilikinya. Maka setelah ijtihadnya maksimal, karena Al-Quran bilang harus maksimal, bahasa Al-Quran namanya ahsanu amala, kerjalah yang maksimal, yang ahsan, yang the best. Maka 18 derajat itu ya, jadi fajar sodik hadisnya banyak sekali. Kalau kita bisa lihat terlalu banyak, dari mulai riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi
ya bahasanya adalah fajar sodik, bukan fajar kadik. Nah kalau orang lain ya kita nggak dalam wewenang itu. Maka kalau sudah ditampis tadi ya bahwa dia seluruh Indonesia berlaku karena dia tingkat nasional. Beda nanti kalau dia musyawarah wilayah tardi Sumatera Utara, maka berlaku di Sumatera Utara saja. Tapi kalau ini munas, musyawarah nasional tardi, maka berlaku di seluruh Indonesia. Kalau ada orang yang tidak ya melaksanakan ini, baik pimpinan cabang atau pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, maka wajib ditegur. Ya, wajib ditegur. Kalau dia pimpinan wilayah tentu menegur pimpinan pusat. Kalau pimpinan daerah ditegur oleh pimpinan wilayah. Kalau pimpinan cabang ditegur oleh pimpinan daerah dan sampai ke ranting. Itu wajib sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena menurut Muhammadiyah, ijtihadnya kalau tidak ditambah 8 menit, maka waktu subuh itu tidak sah. Kan konsekuensinya kan diterima atau tidak diterima. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kan gitu. Rawahu Muslim. Kalau siapa beramal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan atau kami contohkan, maka amalan itu ditolak. Itulah barangkali. Wah, luar biasa ya Pak. Dari kalau saya dengar tadi dari data-data pengamatan maupun dari data-data literatur yang telah berhasil ditelusuri juga, memang ternyata di minus 18 derajat itu memang sudah tervalidasi ya Pak. Nah selain itu Pak, kira-kira masih ada nggak oknum atau orang yang memang nggak mengikuti anjuran itu? Ya pasti ada, udah pasti itu. Ya. Makanya saya sebagai Ketua Majelis Tardi terus berusaha, pimpinan pusat pun gitu berusaha seluruh wilayah di Indonesia itu ada namanya sosialisasi dan sudah dilakukan selama 1 bulan kemarin. Nah saya sampai sekarang pun tetap akan melakukan sosialisasi baik di tingkat daerah, di tingkat cabang, bahkan di tingkat ranting. Ya, nanti ke depan ini saya hari Senin mensosialisasikan di pimpinan ranting Tuntungan 2. Nah, itu ya, dua pimpinan ranting jadikan satu, mensosialisasikan bagaimana penambahan ya waktu subuh 8 menit. Nah, itu kenapa? Karena sudah menjadi keputusan nasional. Kalau menjadi keputusan nasional tidak boleh dibantah ya. Kalau mau dibantah nanti harus ada keputusan lagi kalau mau dibatalkan. Nah, itu jadi dia menjadi sami'na wa ata'na, harus tunduk patuh. Kalau nggak mau ya nggak usah di Muhammadiyah. Itu dia, nggak usah di Muhammadiyah. Nah, kita kan berusaha bagaimana keputusan pimpinan pusat itu bisa berjalan sampai tingkat ranting, sehingga orang-orang yang membandel harusnya dia mengundurkan diri. Nah, kalau dia mau masuk Muhammadiyah di mana bumi dipijak, nah di situ langit dijunjung. Kalau kita nggak mau mengikuti peraturan suatu lembaga, jangan masuk lembaga itu. Kalau kita nggak mau mengikuti peraturan negara itu, jangan masuk negara itu. Nah, kalau kita nggak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan hidup di bumi Allah. Nah, itu dia bahasa yang lebih lebih tinggi lagi ya. Wah, seperti itu tadi ya Pak, sangat menarik sekali. Jadi termasuk hadis-hadis tentang kajian ilmu falak, yaitu lebih mengarah ke waktu sholat subuh seperti itu. Nah, mungkin podcast kali ini bisa sampai di sini saja. Akan kita adakan kembali podcast selanjutnya di next episode. Nah, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.